Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahir Tuhan ada pada batin hambanya, yang pada kenyataannya ada pada ilmu hakikat, adanya, tiadanya, dan esanya, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang awal dan dia juga yang akhir, dia yang zahir dan dia juga yang batin. Sedangkan yang dinamakan diri hakikat Muhammad bukannya Muhammad yang ada di Madinah, tetapi yang sebenarnya ialah cahaya diri kita pribadi, yaitu amanah diri rahasia Tuhan yang paling dikasihi dan Allah muliakan. Sampai-sampai segenap para malaikatnya diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Itulah sebabnya ia diakui sebagai utusannya, sebab cahayanya sebagai pertanda daripada keberadaan Tuhannya. Cahaya dan sang pemberi cahaya itu esa. Jadi apabila kita benar-benar telah sampai kepada Tuhan Rabbul Alamin dan utusan Tuhan telah keluar menyelimuti diri kita luar dan dalam, hal keadaan seperti ini itu dinamakan dengan tajalli diri rahasianya. Sehingga siapapun insan yang telah dikaruniakan keadaan seperti ini, maka jasadnya akan terlindungi dari dunia sampai dengan akhirat. Dan utusan Allah itulah yang mendatangkan apa rasa cipta diri kita. Maka barang siapa yang percaya, maka ia akan mendapat ampunan, rahmat dari Tuhannya. Bila telah sampai pada keadaan seperti ini, harap juga berhati-hati dan berwaspada, baik dari lisan maupun persitan dari dalam kalbunya. Sebab yang hidup, diri kita pribadi itulah adanya nugraha dan anugerah. Artinya nugraha itu Tuhan dan anugerah itu hamba. Sebab usaha senyawa telah sedia dari dalam diri pribadi. Artinya, di dalam hadis kursi Allah berfirman, "Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka itu kujadikan makhluk, agar denganku mereka mengenalku." Dan dari sinilah seorang hamba mesti bercita-cita yang disebut dengan jamul himmah. Itulah mengapa para arifin billah mereka pun sering mengatakan, lam ya'zuk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasa ia tidak akan tahu. Maksudnya, barang siapa yang belum pernah merasai rasa nikmatnya keterhubungan dengan rahasia daripada ketuhanan Allah Azza wa Jalla, sejelas apapun orang tersebut diterangkan, ia tidak akan tahu hakikat yang sebenarnya. Karena ilmu hakikat ini didapat dengan jalan praktek. Sedangkan untuk teorinya paling berkisar 30%. Malam bizuk lam yakdir. Barang siapa yang tiada merasai, niscaya tiadalah ia mendapatkan apa-apa. Atau dapat juga dikatakan, dirinya tiada akan dapat sampai kepada makom para arifin billah. Jadi pada tingkatan ini, siapapun orangnya, jika ia tidak merasai dengan rasanya perasaannya, niscaya ia masih bergelimbang di dalam dosa kepada Tuhan dan kepada Rasul-Nya. Selanjutnya, masih terkait dengan pembahasan ilmu ketuhanan ini, kita teruskan untuk memahami lebih dalam lagi tentang apa itu hulul. Hulul artinya yaitu ketuhanan atau lahut yang menjelma ke dalam diri seorang insan atau nasut. Dan Nur Muhammad sebagai asal usul segala kejadian, amal perbuatan,
dan juga ilmu pengetahuan. Sebab dengan perantaraannya, seluruh alam ini dijadikan. Bila batin kita telah tersucikan, pada saat kita menempuh perjalanan hidup keruhanian, niscaya akan naiklah tingkatan hidup kita ini, yaitu dari satu makom ke makom yang lainnya, yang dimulai daripada makom yang paling bawah sampai kepada makom yang paling atas, yaitu makomnya muqarrabin. Muqarrabin artinya orang yang paling dekat kepada Allah, dan di atas daripada makom muqarrabin ini, jika kembali dianugerahkan, maka ia akan tiba pada satu puncak segala sesuatu, yaitu bersatu tunggal dalam rahasianya. Di sini tidak dapat lagi dibedakan atau dipisahkan di antara asyik dan maksuknya, seperti ombak dan lautan yang tiada bedanya. Sabda baginda Nabi kita yang mulia, yang aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman keyakinannya. Kalau lemah dalam ibadah lahir dapat diperbaiki dengan kesabaran, sedangkan kelemahan iman daripada keyakinan, maka itu bisa membawa lenyapnya semua amal yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka daripada itu, bermakrifatlah. Sebab makrifat itu adalah puncak segala amal, puncak segala kebahagiaan dunia dan akhirat, puncak rasa dalam menikmati ridhonya. Dari kesempatan adalah surga karena adanya makrifat, dan neraka itu karena terhijab darinya. Artinya orang yang tidak mengenal kepada Allah dan tidak melihat Allah dalam apa yang ia lihat. Saudaraku, sang sejati, ciri-ciri nas seseorang yang arif, suatu tanda atau ciri dari orang yang lulus dalam perjuangan mereka, yang selalu menyerah kepada Allah sejak awal perjuangannya, bahwa mereka hanya ridho kepada Allah dan berbuat menurut kehendak Allah semata. Yang pertama, syu'aul basyirah, cahaya akal. Yang kedua, ainal basyirah, cahaya ilmu. Yang ketiga, hakul basyirah, cahaya ilahi. Orang yang sampai kepada cahaya akal, yakni yang telah sempurna dalam merasakan bahwa Allah selalu meliputi diri mereka lahir dan batin. Artinya, ia yang meliputi dan ia juga yang diliputi. Sedangkan orang yang sampai kepada cahaya ilmu, yakni Allah selalu bersamanya di mana saja ia berada. Ia merasakan dirinya tidak ada lagi jika dibandingkan dengan kemahabesaran adanya Allah. Artinya adanya adalah adanya Allah, dan tiadanya adalah tiadanya makhluk. Karena pada hakikatnya makhluk ini fana ke dalam Allah, fana zahir dan fana batin. Inilah yang disebut seorang arifillah, karena ahli hakikat itu hanya melihat kepada Allah saja, walaupun matanya melihat kepada alam. Jangan salah, orang seperti itu bukan berarti mereka tidak melihat kepada sesuatu di sampingnya. Karena itu tidaklah berdiri sendiri, maka tidaklah lagi kehendaknya yang berlaku, melainkan hanya kehendak Allah semata. Dan apabila Ruh Allah telah meliputi akan Isa anak Maryam, demikian juga kepada kita, karena pada hakikatnya kita tiada berbeda dengan Nabi Isa alaihi salam, sama-sama manusia biasa. Jadi, apabila siapapun yang telah mampu memfanakan dirinya ke dalam liputan Tuhannya, yaitu dengan pensucian roh, maka pada waktu itu cahaya Allah yang akan menguasai seluruh badan insan. Maka dikala itulah
perbuatan dan irodat insan tadi menjadi perbuatan dan irodat Tuhannya. Tegasnya, insan ain Allah dan Allah ain insan. Jadi hakikat manusia itu adalah ketuhanan itu sendiri yang berdiri di dalam rahasianya. Sebab insan terjadi daripada zatnya, rahasianya, dan Tuhan menurut bentuk dan curahnya tersendiri. Itulah sebabnya, maka Tuhan memerintahkan kepada para malaikatnya agar mereka semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah bukti nyata dari Al-Quran. Jadi, insan yang telah sanggup mempanahkan dirinya ke dalam Tuhan, sehingga mendapat bako di dalamnya, fana ke dalam Tuhan, dan bako di dalam Tuhan. Cinta ke dalam Tuhan adalah kecintaan Tuhan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.